wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Amthilatu At-Tasrifiyah. Kita di pertemuan kemarin paling terakhir kita bahas dan masuk dalam bab yang ditambah 2 huruf dari 3. Wazan yang diawali oleh ta. 2 wazan, tafa'ala dan tafa'ala. Sekarang kita masuk lagi di tambahan 2 huruf tapi yang diawali oleh alif. Antum sudah paham sebelumnya terkait dengan bentuk masdarnya. Itu kan di kasroh huruf ketiga. Sebelum terakhir ditambah alif. Itu bentuk masdar saja. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, mim di dhammah, kasroh sebelum terakhir, fathah sebelum terakhir. Isim zaman dan makan sama dengan isim maf'ul, terus seperti biasa tidak punya isim alat. Seperti biasa tidak punya isim alat. Kita baca, lihat. Wa yunqalu as-sulasiyyu ila wazni fa'ala. Diubah sulasi ke wazan ifta'ala. Itu sulasi bisa diubah ke wazan ifta'ala. Biziyadatil hamzati fi awalihi. Dengan ditambahkan hamzah di awalnya. Watta bainal fa' wal ain. Dan ta antara fa dan ain. Jadi tambahannya alif dan ta. Adapun maknanya pertama li mutawa'ati fa'ala. Bermakna mutawa'ah fa'ala. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Menunjukkan makna hasil dari pekerjaan sebelumnya. Mudah sekali. Kan ini sudah diulang sebelumnya maknanya. Nah contoh. Jama'atul ibila fajtama'a. Saya mengumpulkan unta itu. Fajtama'a. Maka dia pun apa? Terkumpul. Ini kalimat sempurnanya. Kalimat sempurnanya. Makna yang kedua. Walil ittikhad. Dia bisa bermakna mengambil atau menjadikan. Seperti yang sebelumnya. Ya. Nah contoh. Ikhtabaza Zaidun. Dari kata khubzun. Ikhtabaza Zaidun. Zaid mengambil roti. Yaitu maknanya ittakhoda khubzan. Yaitu dia mengambil khubz. Apa artinya khubz? Roti. Tapi pakai za ya. Karena sebagian orang kadang ketukar antara ucapan khubz pakai sa. Sama pakai khubuz pakai za. Itu beda artinya. Kalau khubuz, khobith. Menjijikan. Yang buruk. Kalau pakai za, roti. Jadi perhatikan ucapannya. Khubuz, khubuz. Beda. Za, sa. Dipahami ya? Jangan ketukar ucapannya. Karena beda maknanya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga. Wali ziyadatil mubalaghah fil makna. Menunjukkan tambahan dalam arti. Maksudnya dalam makna aslinya. Bermakna sangat. Bermakna mubalaghah. Iya. Ini yang kita terjemahkan juga sebelumnya. Contohnya iktasaba Zaidun. Apa artinya? Kasbun itu usaha. Usaha. Zaidun Zaid. Tapi diubah ke wazan iktasaba. Apa artinya? Balagho fil kasbi. Dia sangat berusaha. Dalam mencari rezeki. Itu terjemahannya. Makna yang keempat. Wali makna fa'ala. Ini aneh. Dia juga bisa bermakna fa'ala. Artinya ada tambahannya tapi maknanya 3 huruf. Kembali ke makna dasar. Ini nanti yang membuat antum jadinya dalam menerjemahkan susunan kalimat itu tidak
kaku dengan makna yang ada. Paham kan? Kalau tidak cocok dengan tambahan maknanya, maka kembalikan ke asal. Karena dia juga bisa bermakna asal kata. Walaupun sudah ada tambahan. Memang betul, kaidah dasarnya tambahan dalam bangunan, maka ada tambahan dalam makna. Tapi itu kaidah keumuman. Tidak selamanya seperti itu. Bisa kembali ke makna dasar. Makna fa'ala, makna biasa. Contoh, beliau contohkan satu kata. Beliau contohkan, ya, satu kata dalam bentuk ini yang maknanya adalah kembali ke makna dasar. Yang kembali ke makna dasar. Beliau bilang ijtadzaba. Ijtadzaba bimakna jadzaba. Ijtadzaba maknanya jadzaba. Sekarang tinggal kita cari tahu apa makna jadzaba. Jadzaba itu menarik. Menarik. Ya. Nah, ini maknanya. Seharusnya kan bisa saja ini dimaknakan tertarik. Paham? Makna mutawah. Ya. Atau bisa juga apa? Bermakna mengambil atau bermakna sungguh sangat. Tapi di sini maknanya biasa. Ijtadzaba sama dengan maknanya jadzaba. Sama dengan maknanya jadzaba. Yang kelima, wali makna tafa'ala. Dia bisa bermakna wazan tafa'ala. Apa makna tafa'ala sebelumnya? Musyarakah. Makna tafa'ala sebelumnya adalah apa? Musyarakah, bermakna saling. Maksudnya dia juga bisa bermakna saling. Sebagaimana tafa'ala bisa bermakna saling. Contoh. Ikhtasoma. Ai bimakna takhosoma. Maknanya saling berselisih. Paham jadinya? Saling berdebat. Berselisih. Terjemahkan dengan kata saling. Yang keenam, walid tolab. Masya Allah. Ini yang Anda tidak singgung di buku dasar sebelumnya. Wazan ini bisa bermakna tolab. Bisa juga bermakna meminta. Kan di buku dasar Anda hanya kasih tahu. Yang bermakna meminta itu hanya istaf'ala. Paham ini? Wazan yang lain juga bisa. Seperti ini. Wazan ifta'ala bisa bermakna at-tolab. Apa artinya at-tolab? Meminta. Sama dengan istaghfaro. Meminta ampun. Contohnya. Iktadda. Dia bilang adalah iktadda. Apa artinya iktadda? Beliau katakan ai tolaba minhul kadda. Yaitu dia meminta darinya kadda. Kad artinya usaha atau bekerja keras. Dia meminta darinya kepadanya untuk bekerja keras. Jadi tambahkan kata meminta. Tambahkan kata apa? Meminta. Ini makna yang terakhir. Jadi wazan ifta'ala penulis sebutkan 6 makna. Bisa bermakna mutawa'ah. Bisa bermakna al-ittikhad. Bisa bermakna al-mubalaghah. Bisa bermakna fa'ala. Bisa bermakna musyarakah. Dan bisa bermakna at-tolab. 6 arti. Kapan kita gunakan makna ini? Konteks. Setiap kalimat nanti. Setiap kalimat nanti. Nanti insya Allah antum berbicara, antum tahu apa maksudnya dari pembicaraannya itu. Antum baca kalimat dari susunannya itu antum tahu. Oh ini maknanya yang dia inginkan. Dipahami ini? Di konteks. Yang penting antum di sini tahu dulu. Oh inilah makna-maknanya. Inilah maknanya. Sekarang kita lihat tasrifnya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'a. Lihat masdarnya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'a. Ti. Ifti'alan. Wa mufta'alan. Fahuwa mufta'ilun. Di kasrah sebelum terakhir. Wadaka mufta'alun. Di fathah. Ifta'il la tafta'il. Mufta'alun. Sama dengan isim maf'ul. Zaman dan makannya. Coba tasrif. Ifta'ala.
Coba ulang ifta'ala. Kita contoh. Sahih Salim ijtama'a. Kita coba tasrif mudha'af. Tasdid ya, ingat. Tidak akan dilepas tasdidnya kecuali di masdar. Kenapa bisa masdar dilepas? Karena sebelum terakhir ditambahkan alif. Coba imtadda. Ahsantum. Misal waw ittasola. Ini tunggu. Ini ittasola supaya antum tidak heran. Kok misal waw? Mana wawnya? Lihat. Ittasola. Ada waw? Kan penulis bilang apa? Misal waw. Di sini ada perubahan. Iya. Ini asal katanya wasola. Ini harus antum tahu dulu ini asalnya. Wasola. Coba sebelum wasola, buat dulu jamaah. Menjadi ifta'ala. Coba jamaah ifta'ala. Jamaah ifta'ala. Hah? Ulang. Wasola. Itu aslinya. Harus antum buat seperti jamaah. Jamaah ubah ke ifta'ala. Maka antum akan tahu itu bentuknya nanti aslinya. Jamaah ubah ke ifta'ala. Hah? Ulang. Wasola. Jadi jangan lihat buku. Buat dulu. Baru antum akan tahu aslinya. Jadi jamaah buat ifta'ala. Wasola. Itu aslinya. Ini aslinya. Iutasola. Makanya belum bilang misal waw. Jangan sampai antum bilang, kok misal waw tidak ada wawnya? Ini aslinya. Aslinya dari wasola menjadi iutasola. Cuman ada koedah dalam bahasa Arab. Nah ini yang harus antum perhatikan. Kalau ada waw. Demikian pula nanti ya. Karena dua. Kalau ada waw atau ya. Terletak sebelum ta. Maka dia akan diganti menjadi ta. Maka dia akan diganti menjadi apa? Ta. Jadi ini ta nanti bukan ta asli. Ta lagi ta tambahan. Ini waw. Setelahnya ada ta. Berarti wawnya terletak sebelum ta. Maka waw diganti menjadi apa? Ta. Jadinya ketika waw jadi ta apa jadinya? It. Begini. Nah, antum kalau ditanya. Ta yang pertama dari mana? Nah, jawabannya apa? Dari waw. Kena koedah. Kalau ada waw terletak sebelum ta. Waw diganti menjadi ta. Otomatis. Apapun katanya. Tidak harus wasola. Antum bisa buat wa'ada. Buat ke wazan ifta'ala. Kan jadinya iu. Ta'ada. Ini jadinya. Iu. Ta'ada. Paham ini? Kemudian waw terletak sebelum ta. Otomatis diganti menjadi ta. Jadilah ittasola itta'ada. Begitu jadinya. Itta'ada. Paham? Setelah itu tak ketemu ta. Itulah di buku jadinya. Ta ini ketemu ta. Ta ini ketemu ta. Idgham. Jadilah ittasola. Ittasola. Itu jadinya itu. Ketika di madi berubah. Semua setelahnya berubah. Semua setelahnya apa? Berubah. Jelas? Jelas ini? Jelas ya? Makanya belum bilang misal wawi. Misal waw. Dari mana waw? Itu tak yang tasdid. Itu adalah tak yang di tasdid. Contoh tasrifnya ittasola. Coba tasrif sekarang ittasola.
Masya Allah. Yang mana semuanya terjadi perubahan. Mital ya'i. Nah, sekarang. Nih. Kan Anda bilang tadi waw sama ya. Sama juga. Ya juga seperti itu. Contoh. Contoh ini waw tadi contoh ya. Yasaro. Yasaro. Ubah ke ifta'ala. Yasaro. Ubah ke ifta'ala. Ulang. Ulang. Tasaro. Koedah. Ya terletak sebelum ta. Maka ya diubah menjadi ta. Otomatis. Jadinya? Jadinya? Jadinya apa? Tasaro. Setelah itu? Ya ketemu, tak ketemu. Ta. Jadinya apa? Idogom. Jadilah apa? Tasaro. Jadi di buku itu jadinya. Di buku itu jadinya. Jelas? Itu hanya dua saja. Ya atau waw terletak sebelum ta maka diganti menjadi ta. Kalau ada waw atau ya terletak sebelum ta maka diganti menjadi ta. Paham ini? Itu harus dipahami satu-satu bentuknya. Coba tasrif. Ittasaro. Jadi nanti antum dah heran lagi ya. Ketika dibilang misal waw padahal tidak ada waw di lafaz. Misal ya padahal tidak ada apa? Ya di lafaz. Jadi antum kembalikan ke asli. Antum kembalikan ke mana? Ke asli. Itu harus dipahami baik-baik. Iya. Ketika antum dah paham itu tadi, maka yang akan terjadi adalah kebingungan. Kok misal ya tapi tidak ada ya? Misal waw tapi tidak ada waw. Mereka ucapkan seperti itu dilihat dari aslinya. Ketika antum tahu aslinya, maka antum akan pahami kenapa beliau ucapkan seperti itu. Jelas kan? Berikutnya lagi ajwab waw. Sama dengan ini ajwab waw maksudnya aslinya waw. Contohnya i'tada tasrif. Kalau itu mudah ya, perubahannya semuanya sama dengan kola. Kalau misal ajwaf waw sama dengan kola. Paham ini? Waw berharokat sebelumnya fathah, ubah alif. Kan begitu semua ceritanya itu. Sama ceritanya. Kemudian berikutnya nakis ya, fi'il nakis gampang ceritanya. Contohnya ishtaro, coba tasrif, ishtaro. Itu kalau istiroan, tahu dari mana hamzah ya? Itu asalnya istiroyan. Paham ini? Ya berharokat, ya terletak setelah alif tambahan maka diganti menjadi hamzah. Itu kan kaidah sudah ada. Iya. Lafif, lafif ingat. Kalau antum disebut lafif langsung. Oh ikut hukum nakis. Ikut hukum nakis. Coba ittaqo. Lafif makrun sama ikut fi'il lafif, fi'il nakis, irtawa. Mahmuz fa, ingat fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz sama dengan salim tasrifnya. I'tamana, cuman harus perhatikan baik-baik itu i'tamana. I'tamana asalnya ada hamzanya di awal. Ada hamzanya di awal. I'tamana. Karena dia dari kata
Ingat dia dari kata amina. Coba amina ubah ke wazan ifta'ala. Tanpa ada perubahan dulu. Amina ubah ke ifta'ala. Apa? I? Apa? Tamana. Tamana. Kan begitu. Cuman karena ada hamzah terletak setelah kasro diubah menjadi iya, menjadi tamana. Di tempat lain datangkan hamzahnya. Dipahami ini? Dipahami ini? Karena hamzah itu terletak setelah kasro diubah ke ya. Kalau hamzah terletak setelah alif, fathah diubah ke alif. Hamzah terletak setelah waw diubah ke, setelah doma diubah ke waw. Tapi ingat itu kalau terkumpul alif sama hamzah atau hamzah sama hamzah. Artinya kalau huruf lain tidak boleh. Itu kalau begini modelnya, susunannya. Ada hamzah atau alif hamzah. Paham ya? Ya, alif hamzah. Dipahami nih? Kalau terkumpul dua hamzah begini, maka hamzah yang kedua ini pasti diubah. Tergantung harokat huruf pertama. Kalau dhamma waw, kalau kasro ya, kan begitu. Kalau fathah alif. Paham kan? Itulah kalau terkumpul hamzah alif hamzah. Alif hamzah. Jelas ya? Itu bentuk perubahannya. Coba tasrif itamana. Baik. Di situ seharusnya belum ganti dua. Di sini belum dikritik di sini karena kalau itamana belum ganti karena terletak setelah kasro kan. Seharusnya di masdar juga belum ganti. Itamana ya taminu itimanan. Seharusnya diganti menjadi apa? Itimanan karena terkumpul alif hamzah. Sebelumnya kasro diubah menjadi apa? Iya, di situ seharusnya belum ganti juga. Karena ketemu alif hamzah setelahnya sebelumnya kasro. Itimanan seharusnya. Yang lainnya pas alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi. Mahmuz ain. Kalau mahmuz ain, mahmuz lam itu tidak ada masalah. Contoh tasrifnya ibta'asa. Coba ibta'asa. Itu mudah. Mahmuz lam sama juga tidak ada perubahan karena tidak akan bertemu dua hamzah. Paham ya? Tidak akan bertemu alif hamzah. Tidak akan. Contohnya ijtaro'a tasrif. Santum. Sekarang ajwab ya. Ikhtaro. Tasrif. Ingat mukhtar sama ya. Tapi kalau isim fa'il asalnya mukhtayirun. Isim maf'ul asalnya mukhtayarun. Kan di doma sebelum akhir, di fathah di kasroh sebelum akhir, di fathah sebelum akhir. Cuma sama-sama jadi alif. Ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Kalau dikembalikan ke asli baru ketahuan. Ini isim fa'il atau isim maf'ul. Dipahami ini? Isim fa'il atau isim maf'ul. Menjadi sama-sama mukhtar. Tapi aslinya isim fa'il mukhtayirun. Asalnya isim maf'ul mukhtayarun. Dipahami ini? Beda harokat. Karena isim maf'ul di fathah sebelum akhir. Sementara isim fa'il di kasroh sebelum akhir. Itu beda tapi sama tapi beda. Nakis waw, contoh tasrif. I'tada.
Santum. Selesai bab ifta'ala. Sekarang berikutnya lagi. Yang ditambah 2 huruf awalnya alif. Wa yunqalu thulathi ila wazni infa'ala. Thulathi juga bisa diubah ke wazan infa'ala. Bi ziyadatil hamzati wan nun fi awalihi. Dengan ditambahkan hamzah dan nun pada awalnya. Dan fi'il ini alhamdulillah dia hanya memiliki sedikit makna. Paham? Di buku sebelumnya ana hanya sebutkan 1. Di sini penulis sebutkan 2. Paham ya? Lihat maknanya. Makna pertama, li mutawa'ati fa'ala. Dia bisa bermakna mutawa'ah dari wazan fa'ala. Tahu ya? Mutawa'ah hasil dari pekerjaan. Nah contoh, kasartu zujaja fankasaro. Saya pecahkan kaca itu, maka dia pun terpecahkan. Maknanya, fankasaro, terpecahkan. Makna kedua, wali mutawa'ati af'al. Sebenarnya ini bisa dijadikan 1. Tapi belum sebut 2. Bisa memutawa'akan fi'il af'al. Tapi qalilan. Maksudnya fi'il sebelumnya itu dari asalnya af'ala. Tapi ini sedikit. Contohnya, azza'ajahu fanza'aja. Wala yubna infa'ala illa mimma fihi ilajun. Wa ta'asirun mahsus. Masya Allah. Kata penulis. Makna yang kedua untuk mutawa'ah af'ala. Tapi ini sedikit. Seharusnya inilah kenapa alasan ana hanya kasih 1 makna di kitab sebelumnya di Miftah. Karena sama-sama bilang mutawa'ah. Tapi ada dari fa'ala, ada dari af'ala. Dipahami ya? Jadi bukan 2 sebenarnya. Ini 1. Karena kalau diterjemahkan cuma 1. Maknanya apa? Mutawa'ah, hasil dari pekerjaan sebelumnya. Tapi bisa asalnya fa'ala, bisa juga asalnya ada af'ala. Jelas kan? Untuk af'ala, contohnya azza'ajahu fanza'aja. Ya, dia menggoyangkannya, maka dia pun tergoyangkan. Terus antum garis bawah itu setelahnya. Faedah dari wazan ini, ya, faedah dari wazan ini kata beliau, wala yubna infa'ala, tidak boleh dibentuk ke bentuk infa'ala illa kecuali mimma fihi ilaj. Ya, tidak boleh dibentuk wazan infa'ala kecuali di dalamnya terdapat makna, kata itu bermakna ilaj, pengobatan, penyembuhan. Itu harus itu. Harus yang bermakna pengobatan atau penyembuhan. Itu kata yang antum bisa ubah ke sini. Terus wa ta'athirun mahsus, dan bekas atau pengaruh yang bisa dilihat. Makanya tadi itu inkasaro, terpecahkan. Dilihat pecah. Dipahami ini? Ini penggunaannya. Jadi dia tidak terkait dengan perbuatan yang tidak nampak. Dia itu terkait dengan perbuatan yang hasilnya apa? Nampak. Hasilnya itu mahsus. Bisa diindrai. Tahu mahsus? Hasilnya diindrai. Berarti yang nampak. Keluar dari kata-kata yang tidak nampak. Kalau dia tidak nampak maknanya, tidak bisa antum ubah ke wazan ini. Tidak bisa antum ubah ke wazan ini. Ini faedah tambahan yang beliau sebutkan. Nah, sekarang tinggal contoh tasrifnya. Infa'ala yang fa'ilu infi'a. Seperti biasa. Kasroh huruf ketiga kalau masdarnya sebelum akhir tambah alif. Wa mumfa'alan. Fahuwa mumfa'ilun. Wadaka mumfa'alun. Infa'ila tanfa'il mumfa'alun. Mumfa'alun. Itu biasa tasrifnya. Coba infa'ala. Baik. Coba lihat tasrif contohnya inkasaro.
Coba tasrif ilmu doa infaddo. Seperti biasa, dia tidak akan dilepas tasdidnya kecuali pada masdar. Karena di masdar ditambahkan alif sebelum akhir. Sehingga dipisahkan hurufnya. Jadi kita sekarang tasrif ajwaf waw inqoda. Ahsantum. Ajwaf ya in ma'a. Baik. Sekarang masuk fi'il nakis. Waw. In jala. Ahsantum. Sekarang nakis ya. In baro. Mahmuz lam, tidak ada lafif. Karena tidak masuk di wazan ini lafif, tidak ada katanya, tidak ada contohnya. Ya mahmuz lam langsung intofa'a. Santum, selesai. Wazan infa'ala. Sekarang sisa satu. Sisa satu bentuk 3 yang ditambah 2 yang diawali oleh alif. Yaitu wazan terakhir. Yunqalu sulasi ila if'alla. Sulasi bisa diubah menjadi wazan if'alla. Biziyadati hamzatil wasli wa tad'ifil lam. Dengan ditambahkan hamzah wasl alif. Dan ditad'if lamnya. Ditambah lamnya juga. Terus beliau berkata, dilid dalalati alat dukhul fisifah. Ini makna pertama. Dia menunjukkan atas masuk dalam suatu sifat. Masuk dalam suatu sifat. Nah, ihmarrol busr. Ihmarrol busr. Ya. Masuk dalam suatu sifat. Al-busr memerah. Al-busur memerah. Sekarang tinggal kita cari tahu apa itu makna busur. Busur itu dia buah kurma. Dia jenis buah. Disebut al-busur itu adalah buah kurma. Ketika dibilang ihmarrol busur, apa artinya? Kurma memerah. Masuk padanya warna merah. Itu maksudnya. Paham maksudnya ini? Iya. Itu yang dimaksudkan. Ai dakhala fil humro. Yaitu masuk dalam warna merah. Ini tambahan. Ini anak tidak kasih sebelumnya. Di buku sebelumnya tidak ada. Iya. Jadi dia bisa bermakna masuk pada suatu sifat. Pada suatu sifat. Makna yang kedua. Dan ini makna yang anak kasih di buku sebelumnya. Walil mubalago, dia bisa bermakna sangat. Iya. Nah contoh iswaddal lail. Malam sangat gelap. Karena iswadda dari kata hitam. Malam sangat gelap. Ai istadda sawaduhu. Yaitu sangat hitam. Dan satu tidak dikasih tahu oleh penulis. Anak kasih tahu di buku sebelumnya. Wazan ini khusus warna dan cacat. Anda sudah kasih tahu di buku sebelumnya. Wazan ini khusus pada apa? Warna dan cacat. Iya. Kita lihat tasrifnya. If'alla yaf'allu if'ilalan. Muf'allan
Wa muf'allan fahuwa muf'allun. Kalau dilepas muf'alilun. Wadaka muf'allun. Kalau dilepas muf'alalun. If'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. Seperti biasa. Kalau ada kata yang mudha'af yang ditasdid. Huruf terakhirnya. Maka akan terlepas tasdidnya hanya di mana? Di masdar. Dipahami ya? Akan dilepas di masdar. Coba tasrif if'alla. Ahsantum. Coba contohnya. Sahih ihmarra. Ajwab wau iswadda. Ajwab ya ibyaddo. Isfarra. Sahih semuanya. Iqdarra. Ishabba. Ismarra. Semua ini warna. Coba antum lihat contoh penulis. Semuanya warna. Ihmarro warna merah. Iswadda warna hitam. Ibyaddo putih. Isfarro kuning. Iqdarro. Apa iqdarro? Hijau. Ishabba dia warna putih di dalamnya hitam. Itu ishabba. Paham ini? Warna putih dalamnya apa? Hitam. Kalau ismarro itu coklat. Kalau ismarro adalah apa? Coklat. Jelas? Semua ini warna. Ini menunjukkan bahwa wazan ini itu tadi. Penggunaannya dalam makna warna. Selesai? 3 yang ditambah 2. Kita cukupkan supaya kita ambil besok 3 yang ditambah 3. Sisa 1 bentuk 3 ditambah 3. Yang mana antum sudah tahu sebelumnya 3 tambah 3 punya berapa wazan? 4 wazan. Itu yang kita akan pelajari insya Allah. Iya. Kemudian setelah itu 4 tambahan. 4 tambah 1, 4 tambah 2. Kalau kita sudah selesai itu berarti kita selesai dari tasrif istilahi. Kita selesai dari tasrif apa? Istilahi. Berikutnya setelah itu tasrif lugawi. Tasrif apa? Lugawi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?